Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kata tanya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kata tanya adalah kata yang dipakai sebagai penanda pertanyaan dalam sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dalam makna pertanyaan. Jadi, kalimat tanya adalah kalimat yang berisikan pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. 7 macam kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Siapa? Untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Berapa? Untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Pengumuman PH1 Bahasa Indonesia. Kamu bisa stabilo atau kamu bisa kasih garis untuk yang membold. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kata dasar dari merayap adalah rayap. Yang kedua, melompat. Kata dasarnya adalah lompat. Berenang, renang. Keanekaragaman, aneka ragam. Mengembalikan, kembali. Nomor 2, arti kosakata jakun adalah ujung kerongkongan yang tampak menonjol pada leher orang laki-laki dewasa. Dagu artinya bagian muka di bawah mulut. Betis, bagian kaki antara lutut dan pergelangan kaki di belakang tulang kering. Organ, artinya alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia, binatang, dan sebagainya. Inspirasi, artinya proses menghirup udara. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Fungsi gagasan pokok adalah untuk mengetahui alur cerita. Cara menemukan gagasan pokok ada 2. Yang pertama, bacalah dengan cermat dan pahami apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. Nomor 8, setiap paragraf mengandung satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut kalimat penjelas. Nama lain kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ini ada sebuah kalimat. Kalian diminta untuk menentukan kalimat utama dan ide pokok. Contoh yang pertama, 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di lapangan sekolah. Kebetulan guru kami sedang tidak mengawasi. Kalimat utamanya adalah 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di lapangan sekolah. Ide pokoknya berolahraga sepak bola. Contoh kalimat kedua, tiba-tiba salah seorang teman kami berteriak bahwa guru olahraga sudah kembali ke lapangan. Kami semua panik, baju kami kotor kena lemparan lumpur. Guru kami langsung marah melihat baju kami seperti itu. Kalimat utamanya adalah guru kami langsung marah melihat baju kami seperti itu. Ide pokoknya adalah guru marah. Kamu bold untuk kalimat utama dan ide pokoknya. Kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa dapat digunakan untuk menggali informasi yang diinginkan dari suatu objek atau peristiwa. Nomor 15, disediakan teks. Kamu diminta mencari ide pokok dan kalimat utamanya. Dalam sidang umum IAU, para astronom sepakat bahwa benda langit dapat disebut sebagai planet jika mengorbit bintang, namun bukan sebagai bintang yang memancarkan sinar.
Selain itu, ukurannya harus cukup besar sehingga memiliki gravitasi yang membuatnya berbentuk bulat dan memiliki orbit yang jelas berbeda dengan objek langit lainnya. Dengan keputusan yang akan ditetapkan IAU ini, referensi mengenai planet-planet di buku teks maupun ensiklopedia harus direvisi. Tata surya dengan matahari sebagai pusatnya akan dideskripsikan dengan 8 planet lain saja. Tata surya dengan matahari sebagai pusatnya akan dideskripsikan dengan 8 planet saja. Sementara benda-benda langit lainnya diklarifikasikan tersendiri. Ide pokok pada paragraf pertama adalah planet mempunyai gravitasi dan orbit sendiri. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah referensi mengenai planet-planet di buku teks maupun ensiklopedia harus direvisi. Kalimat utama paragraf pertama, dalam sidang umum IAU, para astronom sepakat bahwa benda langit dapat disebut sebagai planet jika mengorbit bintang, namun bukan sebagai bintang yang memancarkan sinar. Paragraf kedua, dengan keputusan yang akan ditetapkan IAU ini, referensi mengenai planet-planet di buku teks maupun ensiklopedia harus direvisi. Ciri-ciri komik ada 6. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Kedua, keberadaan gambar dan teks berimbang atau proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. 4, biasanya bersifat kepahlawanan. 5, penggambaran watak secara sederhana. 6, menyediakan humor. Antonim atau lawan kata. Kita bahas yang pertama, kurus, lawan katanya adalah gemuk. Sederhana, lawan katanya adalah rumit. Kecil, lawan katanya adalah besar. 18. Paragraf yang pokok pikirannya terletak pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kemudian 19. Paragraf yang pokok pikirannya terletak pada akhir paragraf disebut paragraf induktif. Arti peribahasa. Peribahasa yang pertama, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Artinya, setiap pekerjaan atau usaha hendaknya dilakukan hingga tuntas atau selesai. Yang kedua, sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya, sekali melakukan suatu pekerjaan, beberapa maksud tercapai. Nah, sekarang tugasmu adalah mengerjakan uji kompetensi 1 untuk yang pelajaran Bahasa Indonesia di paket buku 5B halaman 52-53.